Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Felix, Ya, Ustadz. saya hari ini kalau boleh dibilang bahagia banget. Gitu ya. Alhamdulillah. Karena boleh dibilang sampai ke batas ini sebenarnya kan kita kalau bahasa asli nih mau nggak nih diajak wawancara gitu. Ya, santai. Karena beberapa teman-teman ada punya hitungan-hitungan dan tafsiran-tafsiran yang tentu harus saya hormati. Nah, pada pertemuan hari ini para pemirsa sekalian, kita berada pada satu pertemuan, ada sahabat kita, guru kita, Ustadz Felix Xiao, seorang sangat paham kalau mau ngerti bagaimana Turki, ya mungkin nanti ikut bareng saya gitu. Kita jalan-jalan, Ustadz. Amin. Yang jelas, kita punya pemahaman bagaimana Muhammad Al-Fatih, bagaimana agenda-agenda pembebasan yang mungkin belum dituntaskan, mungkin sempat diurai oleh beliau. Pada hari ini kita akan awali dengan sapaan awal. Ustadz Felix ini mulai betul-betul fokus ada dalam kegiatan dakwah Islam itu di usia berapa tuh? 18 tahun, Ustaz. 18 tahun. Begitu masuk Islam, kita langsung aktif di dalam dakwah. Oh, jadi masuk Islam di usia remaja ya? 18 tahun. Posisinya kuliah? Kuliah semester ketiga waktu itu, Ustaz. Di Jakarta? IPB. Oh, IPB. Berarti aktif di Masjid Al-Ghifari ya? Waktu itu karena saya belum masuk Islam, jadi kita nggak tahu masjidnya, dan kan di tingkat kedua ketika pindah ke Darmaga baru saya masuk Islam. Jadi masjidnya sudah Al-Huriyah. Oh iya. Memang saya dulu tahun 80-an itu kan Masjid Adi Prapan Hakim di UI, terus masjid apa namanya yang di ITB itu Salman Al-Farisi, masjid apa namanya tadi itu yang di IPB Al-Huriyah yang baru yang sebelumnya lagi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, pemirsa sekalian, kita ingin bersama Ustadz Felix hal-hal yang perlu kita ketahui. Mungkin kalau yang berhubungan dengan proses beliau mu'alaf, terus kakaknya yang ternyata sekarang menjadi sama-sama Muslim, itu sudah kita dengar dari beberapa kali kesempatan. Mungkin kali ini Ustadz Felix bisa memberikan satu respon awal. Kenapa kegiatan-kegiatan dakwah di masjid-masjid secara umum hampir sepi dan minim, bahkan temuan saya kalau subuhan itu bisa 0 loh, jemaah remajanya itu 0. Padahal saya tanya pada pengurus masjid di sekitar masjid itu banyak jumlah mereka, ada yang sampai 200, 300. Saya tanya langsung karena saya pernah jadi pengurus RT kan. Saya tanya Pak RW, satu hari malah Pak RW pernah mengundang 206 ya di sebuah daerah yang saya tahu. Dia undang 200-an anak-anak remaja yang usianya SMP SMA. Tidak pakai WA, pakai undangan resmi selembar-selembar. Ternyata yang datang cuma berenam. Dan yang berenam itu dipaksa orang tuanya. Dan duduknya pun dalam posisi megang handphone. Jadi akibatnya suasana pertemuan, suasana rapat itu ya akhirnya jadi tidak kondusif. Kalau dicoba-coba ditegur akan jawab, untung gua datang. Dia bisa pergi dia kan gitu. Nah, situasi sulitnya kita punya segmen-segmen remaja ini, bagaimana Ustadz Felix membacanya? Pertama ini saat ada generation gap namanya ya. Jadi ada semacam kayak jeda antara generasi, yang semakin banyak jeda generasi ini, maka semakin banyak pula kita tuh nggak nyambung sama generasi yang lain. Contoh misalnya kalau Ustadz lahir di tahun 65 sampai 80 misalnya, itu tergolongnya generasi X. Nah, kalau saya lahir 80 sampai dengan 95 itu tergolong generasi milenial. Nah, kita tuh berhadapan dengan remaja yang kita bilang remaja sekarang berarti 96 sekian sampai 2010. Itu adalah generation Z. Jadi kalau Ustadz ke Z itu berarti jedanya 2. Saya aja yang jedanya 1 aja udah setengah mati, Ustadz, untuk bisa mengerti dan memahami mereka. Bahkan saya sering marah-marah sama mereka karena kita merasa bahwa kok kamu gitu sih, dulu aku gini bisa kok, kenapa kamu nggak bisa? Apalagi generasi X yang kehidupannya jelas lebih berbeda dengan generasi saya milenial. Nah, pertama kali adalah memang mengerti cara mereka berpikir. Mereka ini punya banyak sekali informasi, nggak kayak kita.
Kalau kalau dulu generasi X itu tidak punya sumber informasi yang beragam sehingga mereka cuma berpikir tentang what and how, apa dan bagaimana yang harus saya kerjakan. Apa yang harus saya kerjakan, bagaimana saya kerjakan. Generasi saya mulai ada migrasi terhadap digital sehingga kita mulai punya banyak informasi. Sehingga generasi saya bertanya, kenapa saya harus ngerjain ini? Bukan lagi apa dan bagaimana, tapi mundur. Tapi kalau generasi Z katanya mereka nanyanya bukan why, bukan nanya what, bukan nanya how, tapi nanyanya why not. Kenapa kita nggak melakukan kayak gini aja? Jadi mereka melakukan dulu baru nanya. Jadi gitu. Nah, artinya ini gapnya besar sekali. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu yang nggak relate sama mereka, mereka bilang, kenapa aku nggak nonton aja? Atau kenapa aku nggak kesini? Atau kenapa nggak kesini? Karena pilihannya banyak, Sat. Dibandingkan kita yang pokoknya hari Ahad, pilihan cuma itu-itu aja. Orang TV pun cuma itu-itu aja. Kalau bapak kita udah nonton tinju, ya udah nasib. Nggak bisa nonton yang lain. Nggak bisa nonton yang lain. Kalau sekarang anak-anak dari sini udah channelnya 70, 100 bahkan dan segala macam. Apalagi ada YouTube dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita relate dengan apa yang mereka perlukan. Pertanyaannya, apakah setiap forum anak-anak muda sepi? Ternyata tidak. Ternyata anak-anak ini banyak nongkrongnya di dunia game misalnya. Nah, jadi contoh misalnya kita pernah lihat ada orang live game saat di YouTube jam 1 malam, karena itu prime time-nya bagi mereka, jam 12 malam, jam 1 malam. Itu yang bisa nge-live 100.000, 200.000, bahkan 500.000 orang live saat. Sedangkan sebagai gambaran, Ustadz Somad ketika lagi hot-hotnya live itu 15.000 aja saat. Tapi ini bisa sampai 100, 200, bahkan 500.000 orang live. Ketika kemampuan analisa seperti itu, mungkin sudah atau sedang atau perlu atau harus, bagaimana Ustadz Felix kita membuat formula atau tawaran agenda kegiatan yang bisa seperti apa? Kita buat aja game Islami gitu, itu gimana itu? Sudah ada yang coba, Ustadz. Sudah ada yang coba, walaupun mungkin belum sekeras orang-orang game pada umumnya gitu, Ustadz ya. Nah, hanya saja tawaran-tawaran kayak gini bisa jadi, asal kita bisa membatasi, jangan sampai mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Atau bisa kita pakai cara yang lain, sesuatu yang relate pada mereka. Contoh misalnya, kalau misalnya yang ngisi adalah saya atau bahkan Ustadz Alfian misalnya, itu mungkin kurang relate kepada mereka. Nah, sehingga kalau kayak gini-gini masih bisa kita yang turun, bisa. Asal aktivitasnya diganti dari pengajian menuju kepada aktivitas yang relate sama mereka seperti olahraga, trekking misalnya. Atau misalnya apa yang sedang mereka lakukan pada saat itu. Atau misalnya pranikah, itu pasti ada yang mau untuk datang karena mereka perlu. Atau misalnya bahkan try out, atau misalnya membantu mereka dalam belajar di sekolah. Jadi sesuatu yang memang benar-benar mereka perlukan. Atau sekarang yang lebih diperlukan orang lagi adalah emotional healing. Misalnya contoh, kamu di kelas atau di sekolah punya banyak toksik, kamu mau healing, nah sekarang kita coba untuk healing. Atau misalnya kecanduan gadget. Nah, itu orang tua biasa pasti akan ngirimin anak-anaknya. Jadi sesuatu yang relate dan mereka perlukan. Karena kalau bahasanya nggak relate, mereka pasti malas karena mereka sudah punya banyak alternatif. Kalau dalam skala global, situasi ini adalah perwujudan dari agenda pihak tertentu, atau karena kitanya saja yang tidak punya proses mencapai sebuah kemampuan pemahaman, penguasaan teknologi, atau gimana Ustaz? Menurut saya kitanya Ustaz ya, karena aku melihat ya bahwasanya ini ternyata keteterannya juga pada semua yang lain. Agama-agama semua keteteran dengan ini. Contoh misalnya Ustaz, ini contoh nyata 2014 saya coba untuk komunikasi dengan beberapa ustadz tentang digitalisasi dakwah. Mereka nganggap kamu jangan main-main, kamu jangan main terus di Facebook, kamu jangan main terus di Twitter. Karena mereka menganggap bahwa aktivitasnya adalah main-main. Mereka tidak sadar bahwa pasar itu udah berubah. Contoh misalnya, kalau dulu orang iklan jelas pakai buletin, orang iklan jelas pakai koran, orang iklan jelas pakai TV, dan kita merasakan bagaimana orang-orang tuh bisa dapat segala sesuatu ketika mereka bisa jadi, gambarnya gini saat zaman kita dulu tahun 90-an, siapa yang masuk radio dia terkenal. Ya, betul. Nah, kalau zaman 90-an akhir, siapa yang masuk TV dia terkenal. Siapa yang masuk TV dia pasti famous, dia pasti bisa nyetir opini. Tapi sekarang enggak, Sat. Tapi siapa yang masuk ke Instagram dia yang menang. Nah, kita itu tidak mau untuk masuk ke sana karena menganggap itu kayak main-main, Sat, atau sesuatu yang tidak manfaat. Bahkan kita nggak melihat itu adalah dakwah sama sekali. Padahal ternyata pasarnya udah berubah ke situ. Nah, menurut saya jadi kelambatan kita sih dalam mengantisipasi wasilah-wasilah dakwah. Konsepsi digitalisasi itu supaya tidak akhirnya kehilangan orientasi menjadi dakwah tainment tanda kutip ya, yang negatif gitu ya.
kira-kira dasar-dasar filosofisnya atau dasar-dasar pemikiran atau dasar-dasar kerjanya apa nih Ustadz? Supaya saya juga, walaupun usia saya kan udah 60 tahun nih ya, pemirsa ini dengan Bang Felix ini beda satu generasi. Beliau ini hampir seumuran dengan anak saya yang nomor 1. Ya abangnya lah, abang anak saya yang paling besar gitu ya. Betul, Masya jadi Allah. posisinya mungkin adik atau ponakan gitu ya. Nah jadi artinya gimana Ustadz Felix supaya apalagi saya berasa ya kalau beberapa interaksi, wah Abi payah nih, gini nggak ngerti, payah nih nggak ngerti gitu. Jadi akhirnya saya jadi gugup juga, jadi gaptek gitu ya, gagap teknologi. Nah, anggaplah sekarang ada kesadaran kalau dulu pernah konsultasi dibilang jangan main-main, sekarang kita nggak main-main nih Bang Felix. Ya kita mau beneran. Nah, kira-kira secara umum apa yang harus dipahami sehingga misi dakwah jangan kehilangan ruh dakwahnya ya, bahwa sesederhana apapun, sesimpel apapun, seluas apapun kan nggak bisa kita membuat dakwah itu jadi kehilangan pesan utama. Paling tidak bagaimana nih untuk digitalisasi? Saya selalu sampein pada anak-anak yang berdakwah di dunia kayak gini, bahwasanya semakin menarik satu atraksi, kita semakin perlu pengaman yang lebih banyak dan lebih kuat. Nah, maka kalau saya ibaratkan kita tuh kayak mau main di jurang, maka ada orang-orang harus mastiin bahwa kita tuh ditarik, talinya itu tetap dipegangin. Nah, maka saya selalu bilang sama mereka, disitulah mereka perlu ulama untuk senantiasa mereka jadikan sebagai patokan. Nah, disitulah titik dimana kita bisa mengabaikan atau menerima saran. Contoh misalnya, ada seseorang teman saya yang dakwahnya di dunia K-Wavers misalnya, di dunia Korea. Terus tiba-tiba ada yang ngomong gini, kamu ini kok masih nonton film Korea, katanya sudah hijrah, katanya sudah berdakwah. Kamu tuh kok postingan-postinganmu nggak ada faidahnya sama sekali. Kamu ini lebih banyak entertain daripada sama dakwah. Dia merasa down ketika digituin. Terus saya bilang sama dia, yang jadi patokanmu siapa? Yang jadi ulamamu siapa? Yang jadi ustadzmu siapa? Yang jadi mengarahkanmu siapa? Dia bilang, ya salah satunya ustadz, maka yang lain gak usah dengerin, saya bilang. Maka kalau ada orang-orang kayak gitu, tinggal kita bilang sama dia, kalau kamu masih follow orang ini, berarti kamu yang salah. Kalau kamu sudah hijrah, jangan follow dia. Kalau kamu follow dia, nanti pasti kamu akan ngelihat dia nggak benar. Harusnya kamu follow-nya Felix Yao, kamu follow-nya misalnya Ustadz Alfian Tanjung, biar dia tahu ini loh yang harus dia pelajari. Karena dia sudah bukan di situ lagi. Karena orang ini kita tempatin untuk orang-orang di bawah. Yang ketika orang di bawah ini ditunjukin Ustadz Alfian Tanjung, dia langsung nangis. Gitu kan. Ditunjukin saya, dia langsung lari. Nah, jadi kita perlu orang yang nganterin mereka pada dakwah. Nah, di bidang mereka, dakwah mereka memang harus entertain lebih banyak daripada mungkin message yang disampaikan. Kalau kita mencoba menengok sedikit ke luar negeri gitu ya, negara mana atau komunitas mana, dia boleh saja di negara-negara Eropa kan juga pusat kajian Islam Britania Raya misalnya di Inggris juga sangat dahsyat ya. Siapa yang berangkat dari Indonesia dalam keadaan jahil sampai di sini dia sangat rapi gitu ya. Kalau boleh sebagai sebuah sampel Ustadz Felix, di mana nih proses dakwah digital atau digitalisasi dakwah itu berjalan betul-betul settle gitu, yang antum pernah tahu dan antum mungkin pernah ikut berinteraksi? Saya nggak pernah melihat dimanapun justru Ustadz, makanya ini menjadi potensi buat kita. Tapi kalau dikatakan negara mana yang sudah mencoba, saya mencatat ada 3. Indonesia, yang dikatakan oleh dunia ya, Inggris, Amerika, Malaysia. Tapi sebenarnya Malaysia itu mereka sebut kita sebenarnya. Karena orang Malaysia itu sebenarnya nggak sekreatif orang Indonesia sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu adalah pasar yang sangat besar sekali untuk dakwah digital. Cuman masalahnya kita nggak bisa bahasa Inggris aja saat. Nah, gitu. Ini bener nih protes nih. Pemirsa, ada kata kunci bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini harus mahir. Ya, Ustaz Felix, saya pikir ini bab ini perlu dibatasi, tetapi perlu ada penambahan pertanyaan. Kemampuan tadi dengan potensi pasar yang besar dalam artian segmen dakwah, potensi dakwah, itu bisa diperoleh dengan formula akademis proses pendidikan resmi atau antum punya tawaran apa nih supaya ini jangan nunggu sekolah dulu ya, nunggu 20 tahun baru bisa tuh ketelatan lagi kan. Nah, gimana caranya agar proses penguasaan secara akademis di satu sisi dan juga kemampuan untuk bermain di sisi ini gitu kan, dulu kan seperti apa? Dia kan dulu kan Pentium 1, Pentium 2, saya aja bingung, ini udah tahu-tahu udah dihibrid. Sekarang udah nggak kepake lagi. Dulu orang bisnis wartel dipuja-puji, kemudian sekarang warnet, dua-duanya udah nggak ada sekarang. Nah, kira-kira untuk kemampuan digitalisasi itu apa saja tuh faktor-faktor yang harus kita
upayakan secara simultan sehingga digitalisasi dakwah itu memang berjalan dan kita bisa sama-sama, antum di bagian yang mudaan, saya yang tua Anda gitu. Kuncinya spesialisasi, Ustadz, benar. Jadi kuncinya spesialisasi. Kalau orang-orang zaman dulu menganggap kan semua harus general, semua harus pintar, semua harus bisa, semua harus keren dan segala macam. Dunia zaman sekarang enggak. Dunia zaman sekarang lebih baik kita tuh pintar dalam satu titik tapi nggak ada lawannya, daripada kita bisa semuanya tapi nggak ada yang benar. Jadi gitu. Nah, artinya kalau sekarang tergantung kita mau jadi apa. Saya coba untuk ngambil contoh kayak anak saya misalnya. Ketika saya mau satu anak saya tanya, kamu mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi ulama tafsir. Maka belajar digitalisasi dakwah menjadi tidak relevan bagi dia, Ustaz. Dia cukup untuk di situ aja. Dia nggak perlu main Twitter, dia nggak perlu main Instagram, dia nggak perlu punya channel YouTube. Tapi yang penting dia indikasinya diukur daripada pemahaman dia tentang kitab dan seterusnya, hafalan, bahasa Arab dan seterusnya. Tapi kalau ada satu anak saya pengen jadi influencer, maka pemahaman kitab tidak menjadi relevan bagi dia. Saya bukan bilang nggak penting, tapi nggak relevan untuk saat ini, atau tidak relevan untuk dikuasai lebih banyak dan seterusnya. Saya cuma perlu dia memahami Al-Quran untuk jadi basic dia ketika bahas sesuatu, berikutnya dia bisa menginfluence orang. Maka indikasinya bukan berapa kitab yang dia baca, atau berapa banyak ustadz yang dia ke situ misalnya, tapi ukurannya adalah berapa banyak orang yang bisa dia pengaruhi untuk diantar kepada Islam. Baik, Bapak sekalian, kita kelihatannya mendapat penjelasan yang cukup yang membuat kita terinspirasi. Tapi saya mau sedikit menyampaikan keluhan ini, Ustadz Ferry. Riset yang menyebutkan bahwa 70% anak-anak Indonesia yang remaja tidak bisa baca Quran. Itu pun juga oleh Ustadz Fatih Karim sempat direspon dengan sebutan angka 65%. Artinya pun kalau dia pun berkurang, belum sampai ketemu angka separuhnya atau sepertiganya. Betul. Nah, dalam semangat dakwah digital atau digitalisasi dakwah dalam artian positif yang kita maksud, bagaimana kita menghadapi ketidakmampuan? Jadi bukan belum bisa, tidak bisa. Tidak ini bisa. Gimana? Digitalisasi dakwah, digitalisasi dakwah menghadapi lemahnya atau tidak adanya kemampuan membaca Quran di kalangan generasi remaja Indonesia. Nah ini.